Shalom semuanya, minggu yang baru, minggu yang penuh dengan berkat dan janji-janji Tuhan yang disediakan buat setiap kita yang percaya, buat setiap kita yang mengasihi Dia, dan buat setiap kita yang mengandalkan Dia. Kita sama-sama akan belajar dari Filipi 1 ayat 20 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Puji nama Tuhan, kita belajar bagaimana Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita. Melalui penebusannya, kita diselamatkan. Melalui salibnya, kita belajar bagaimana kemenangan dapat kita peroleh. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dalam perjalanannya menuju salib, penebusannya melalui tubuh dan darahnya yang sudah dikorbankan buat kita. Mari kita sama-sama belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kristus dimuliakan di dalam tubuh kita. Untuk itu, dalam keadaan kita sehat, mari kita terus melakukan yang baik untuk Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita sudah dipulihkan, kita sudah disembuhkan, kita sudah dibangkitkan, dan kita sudah diperbaharui. Hari lepas hari, kita membawa hati kita, membawa hidup kita untuk Kristus terus dimuliakan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan inilah kehidupan yang kekal pada saat kita mengalami kelahiran bersama dengan Tuhan Yesus. Kelahiran yang baru, manusia yang baru, kita diubahkan, kita dipulihkan, dan pada saatnya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus untuk kita boleh menjalankan setiap kehidupan kita. Walaupun sulit, walaupun masalah, walaupun dalam pergumulan, kita tahu bahwa pemurnian, pengujian untuk kita boleh memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kalau kita menang, tentunya kita akan memiliki kehidupan yang kekal pada saat kematian. Tapi kalau kita kalah, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah menang di kayu salib. Untuk itu kita mau melepaskan segala hal yang mengintimidasi kita, segala kepahitan, kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, kita lepaskan semua itu. Karena perjalanan hidup kita sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang panjang, tapi dia tidak berdosa, tetapi dia menang akan dosa. Dan dia bisa mengalahkan iblis yang terus mengganggu, mencobai dia pada saat Tuhan Yesus di padang pencobaan. Tapi kita tahu bahwa Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Inilah iman percaya kita, bahwa pada saat kita hidup kita untuk Kristus. Pada saat kita mati, kita akan menerima kehidupan yang kekal. Pribadi lepas pribadi akan mengalami perjumpaan yang indah di dalam Kristus Yesus. Dan jika kita harus hidup, Rasul Paulus katakan, berarti bagiku bekerja memberi buah. Bukankah ini sesuatu hal yang semua kita lakukan? Mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai kehidupan yang sama, yaitu di dalam Kristus Yesus. Untuk kita berbuah, untuk orang boleh melihat dari perbuatan kita, dari sikap kita, dari mulut bibir lidah kita, dari tingkah laku kita, bahwa kita hidup di dunia ini untuk bekerja dan memberi buah, menghasilkan buah-buah yang baik, supaya orang lihat
bahwa kita orang Kristen yang dapat menjadi contoh buat banyak orang. Selamat memasuki minggu yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.